Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa yang tentunya insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah, marilah kita sama-sama selalu berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita rencanakan, kita inginkan, doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Dan barang siapa tidak mau berdoa kepadaku dan tidak mau bersyukur kepadaku, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih dan akan datang kesulitan kepada kita semua. Barakallah, jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe yang banyak channel YouTube kami dan bantu share ya channel YouTube kami Dr. Yulian Azhari SOSI SHMH. Alhamdulillah, insya Allah sahabat semua yang selalu bersharing, memberikan komen yang terbaik dan membantu subscribe dan like channel YouTube kami akan selalu mendapatkan kemudahan serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita selalu memperhatikan sahabat kita Paula dan sahabat-sahabat kita yang lain. Semua kejadian-kejadian yang ada di masyarakat Indonesia ini, kita sama-sama bersharing, memberikan solusi, novelty, terobosan-terobosan dalam kehidupan kita untuk memajukan kemaslahatan seluruh umat masyarakat yang ada di negara kita tercinta Indonesia ini. Pada saat ini sahabat kita Paula, dia berpergian ke Belanda, ke Amsterdam untuk melaksanakan kegiatan pekerjaannya. Jadi walaupun dalam keadaan ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sahabat Paula ini adalah seorang yang sangat sabar, beliau selalu istiqomah dalam bentuk apapun, selalu berusaha untuk yang terbaik, yaitu melakukan pekerjaan walaupun dalam keadaan mendapat ujian. Nah, ini salah satu perbuatan yang patut kita tiru di tengah-tengah ujian dari Allah, tetapi dia terus bersabar dan berusaha untuk mempertahankan kehidupannya dan mempertahankan dirinya, keselamatan dirinya, dan keselamatan anak-anaknya. Karena di dalam Islam itu boleh berkarir, jadi bukan hanya laki-laki saja, tetapi juga perempuan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkarir, untuk bekerja, mencukupi kebutuhan anak dan suami. Hadirin yang berbahagia, di dalam perjalanannya ke Amsterdam, dia sangat kangen sama kedua putranya, Keanu dan Kenzo, dan beliau juga membuat rasa kerinduan kepada kedua putranya. Nah, ini salah satu bahwa hati nurani seorang ibu yaitu tidak bisa dipisahkan oleh yaitu anak-anaknya, apalagi anak-anaknya masih dalam perhatian yang sangat luar biasa untuk kasih sayang kedua orang tuanya. Jadi dalam hal ini seorang ibu, seorang perempuan dimanapun berada dalam kondisi apapun harus tetap tegar, harus tetap berjuang untuk mempertahankan keselamatan anak-anaknya. Jadi tidak boleh kita selalu ketergantungan dengan suami. Tidak boleh kita seorang ibu-ibu, seorang perempuan selalu ketergantungan dengan seorang suami. Dia harus berdikari, dia harus kuat, sehingga dalam kondisi apapun tetap tegar, tetap prima, semangat 45 demi mempertahankan kehidupan dirinya dan kehidupan anak-anaknya. Maka dari itu akan lebih banyak sekali apabila anak-anak yang yatim piatu, anak-anak yang menjadi yatim itu ditinggal oleh bapaknya, dia lebih banyak berhasil ketimbang dia dirawat oleh bapaknya.
dia akan lebih banyak berhasil dirawat oleh ibunya, karena ibunya bisa menggantikan peran pekerjaan bapaknya, tapi seorang bapak belum tentu bisa menggantikan pekerjaan peran seorang ibunya. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks ini bahwa sangat luar biasa, ternyata Mbak Paula ini tetap bersikeras bekerja walaupun kondisi yang mendapatkan ujian yang sangat berat. Belum lagi dia harus memikirkan keselamatan pekerjaannya demi untuk ngasih makan anak-anaknya nanti, untuk menabung di masa tua, masa depan kedua putranya ini. Dan dia juga mempersiapkan bagaimana proses-proses yang dia alami ini sehingga bisa berjalan dengan baik harapannya. Dan begitu juga doa kita semua untuk mengapresiasi, memberikan solusi, memberikan support kepada beliau sehingga perjalanan proses di persidangan pengadilan, apakah nanti hakim memutuskan untuk bercerai atau untuk bisa rujuk kembali, barakallah, kita serahkan kepada petugas pengadilan dan juga kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai para sahabat, sebagai saudara seiman ataupun saudara yang tidak seiman, sudah kewajiban kita selaku manusia adalah untuk saling mensupport, saling mendoakan, dan memberikan bantuan nopelti, terobosan-terobosan untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Insya Allah sahabat kita Paula dan sahabat kita Mas Baim Wong ini orang yang sangat dikenal dan akan berpengaruh dakwah kita di dalam membahas karir mereka, membahas suatu keberadaan mereka pasti akan banyak didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di sini benar-benar kita mengapresiasi dan sangat mendoakan saudara kita ini. Tidak ada kita ingin melihat saudara kita hidup dalam keadaan kesusahan, melihat saudara kita dalam hidup serba konflik atau serba kekurangan dengan perseteruan yang sangat memanjang berkelanjutan. Itu tidak ada kita ingin melihat saudara kita selalu dalam pertikaian. Karena di dalam ajaran agama Islam yaitu harus benar-benar selalu membantu baik saudara kita secara Islam ataupun saudara kita yang di luar Islam, kita wajib membantu. Apakah itu korban bencana alam, korban konflik-konflik sosial, pertikaian-pertikaian yang ada di tengah masyarakat, selaku warga negara yang baik harus memberikan yaitu keterangan-keterangan mensupport, saling mensupport semua keadaan-keadaan yang ada. Jadi memang dilarang kita untuk memberikan suatu pekerjaan yang membuat konflik atau menyebabkan sesuatu kejanggalan yang dapat berakibat untuk menjelek-jelekan orang lain. Itu tidak boleh. Nah, dalam hal ini kita doakan sahabat Paula, Mbak Paula ini dalam pekerjaannya di Amsterdam, di Belanda, tetapi beliau sangat luar biasa, tetap kangen mengangeni kedua putranya. Beliau tetap merindukan putranya yang ada di Indonesia, yang tidak ada di pelukannya, tetapi dia kangen banget dan rindu banget Keanu dan Kenzo. Ini yang menyentuh perhatian kita semua bahwa sahabat Paula sangat kangen sama Keanu dan Kenzo. Sebenarnya dalam hati kecilnya Mbak Paula itu ingin selalu memeluk kedua putranya ini. Namun karena kondisi yang ada, Mbak Paula walaupun berada nun jauh di sana demi pekerjaan, tetapi hanya doa yang dikirimkan, hanya support, hanya senyuman, ketawa, dan seolah-olah mereka merasa dekat di dalam pelukannya Mbak Paula, kedua anak ini. Nah, ini sangat luar biasa, mencerminkan kepada semua ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang ada di negeri ini bahwa kita dimanapun kita berada tetap mencintai keluarga kita,
tetap mencintai anak-anak keturunan kita dan juga mencintai anak-anak yatim yang lain dimanapun mereka berada. Karena generasi anak-anak yang ada pada saat ini merupakan generasi penerus bangsa. Ke depan tergantung dengan baik buruknya keberlangsungan kesehatan, baik kesehatan mental, kesehatan pendidikan yang ada pada saat ini pada putra-putri yang ada pada saat ini nanti akan mendukung baik buruknya ke depan kelangsungan generasi muda Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita selalu bersikeras untuk saling mendukung, saling mensupport, dan kita usahakan menanamkan ajaran agama yang sangat baik kepada generasi kita, karena segala sesuatu sekarang banyak terjadi, yaitu pertikaian, pembunuhan, baik itu pembunuhan terhadap ya orang tua kepada anak dan sebaliknya anak kepada orang tua, karena itu adalah kurangnya dedikasi, kurangnya pendidikan penanaman akidah, akhlak dan moral kepada anak kita. Nah, insya Allah dengan dakwah kita ini akan membantu memberikan penerangan kepada semua generasi muda yang ada di Indonesia ini, mulai dari 0 tahun sampai mereka duduk di TK, bangku SD, SMP, SMA, dan sampai di perkuliahan mereka tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah dan memahami semua ajaran-ajaran etika moral yang baik di dalam dirinya, sehingga dia bisa menjadi tumbuh dewasa, tumbuh besar menjadi seorang yaitu negarawan yang dirindukan oleh negaranya dan dirindukan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebanggaan keluarga. Barakallah, sehat selalu sahabat Paula, Mas Baim dan kedua putranya Mas Kiano dan Ananda Kenzo. Semakin sehat, tetap sukses, jazakallah.